Nah, di video yang ketiga itu ya, ini sebenarnya materi terakhir, tapi nanti di ujung-ujung kita akan berlatih soal-soal tiap bab itu, soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih dari yang sudah kita pelajari di pembelajaran ini gitu ya. Nanti kita berlatih soal-soal beragam lah gitu ya. Nah, kita lihat sekarang untuk yang ketiga ini kita mempergunakan rumus identitas trigonometri ya. Rumus identitas trigonometri ini yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ini mudah rumusnya ya. Jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 gitu ya, rumus identitas. Kemudian jika ditanya cos kuadrat, maka sin kuadrat kan tinggal pindah ke sini ya. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Andaikan ditanya sin kuadrat X, maka yang cos kuadrat X tinggal pindah ke sebelah kanan, berarti 1 min cos kuadrat X ya. Karena pindah ruas itu berubah tanda ya. Nah, kita lihat contohnya, contoh yang mempergunakan bantuan rumus identitas trigonometri. Gitu. Sini tentukan nilai dari limit X menuju 0 untuk 6 dikurangi 6 cos kuadrat X per 2X sin 3X. Gitu ya. Jadi nanti kalian harus sering berlatih. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini harus diginikan. Kalau ketemu soal seperti ini dibeginikan. Dan seterusnya gitu ya. Karena tidak bisa dihafal lah gitu. Karena dengan sering berlatih maka akan akan kenal dengan soal gitu. Soal ketemu soal seperti ini maka ininya yang harus dirubah. Kalau ketemu soal seperti ini maka harus mempergunakan rumus ini. Jadi harus berlatihnya berulang-ulang, tidak hanya cukup sekali 2 kali gitu ya. Jadi sehingga tertanam gitu ya. Dan nanti refleks kalau mengerjakan soal ini dibeginikan gitu kan. Nah, limit 6 dikurangi 6 cos kuadrat X dibagi 2X kali sin 3X gitu kan. Nah, ini dua-duanya mengandung 6 gitu ya. Ini ada 6, ini ada 6 ya. Kita 6-nya dikeluarkan. Jadi soal itu pasti akan mengarah ke soal itu akan bisa disederhanakan gitu. 6-nya keluarkan, 6 bagi 6 itu kan 1. Kemudian 6 cos kuadrat X, kalau 6-nya udah dikeluarkan berarti tinggal cos kuadrat X ya. Jadi 6 kali 1 kurangi cos kuadrat X dibagi 2X kali sin 3X gitu ya. Nah, 1 min cos kuadrat X, nah udah seperti ini kan. 1 min cos kuadrat X mana? Nah, ini 1 min cos kuadrat X ini maka bisa diganti oleh sin kuadrat X gitu ya. Maka di sini 6 kali sin kuadrat X. Jadi kita akan mengarahkan ke sin-sinan gitu kan. Atau ke tangan-tanganan karena rumus dasarnya adalah sin X per X gitu. Dan X per tangan X gitu. Maka kita akan mengarahkan supaya soal itu sedemikian rupa mengarah ke sin gitu. Nah, ini 1 min cos kuadrat X diganti oleh sin kuadrat X. Ini nih ya, menggantikan sini. Ya. Jadi harusnya yang ditebelin bukan yang ini, tapi yang ini yang ditebelinnya ya. Nah, gitu. Kita akan mengarahkan ke rumus sin kuadrat gitu ya. Kemudian berarti ini sekarang udah jadi 6 sin kuadrat X per 2X kali sin 3X. 6. Sin biasa ya, kalau sin kuadrat X itu berarti 6 kali sin kuadrat X itu ada sin X kali sin X gitu ya. Yang bawah biasa 2X kali sin 3X gitu ya. Nah, kalau kalian sudah kemarin tadi gitu ya, sebelumnya kita kalau ketemu seperti ini maka hanya menuliskan koefisien saja kan. Meskipun kita uraikan dulu sedikit ya supaya ngerti gitu. Jadi tidak asal nanti menulis koefisien ya. Ini sin X gitu ya. Jadi kalau kalian ntar soalnya menipu gitu kan. Ini 2X, ini sin 3X gitu ya. Jadi yang segini gitu kan. Nah, sin X per X ini adalah 1 nilainya ya. Kemudian ini segini adalah 3 gitu kan. Nah, yang ini karena sin dengan sin itu sejenis ya. Berarti ini adalah 1/3 gitu kan. Jadi kalau menemukan misalkan 2 tangan ya, 2X. Kemudian ada sin 4X ya. Ada sin lagi di sini misalnya 3X gitu kan. Di sini misalkan kita punya 6X ya. Kali sin 2X gitu kan. Kali tangan berapa ya? Tangan 8X misalnya ya. Gitu. Nah, harus punya pasangan misalkan. Nah, kalau ini dipasangkan ke sini, itu berarti udah bisa ya.
Nah, tangan 2x per x berarti 2 ya nanti ini. Kemudian yang sin 4x berpasangan dengan sin 2x. Sudah bisa, ini berarti adalah nilainya 2 gitu kan. Ini kemudian sin dengan tangan itu selepel ya. Nah, ini juga udah bisa, berarti ini 3 per 8 gitu ya. 3 per 8. Nah, berarti tinggal ini 2 dengan 6, 2 per 6 gitu ya. Jadi tidak asal 2 ditulis ya. Kalau ini tidak punya pasangan maka tidak bisa. Itu harus berpasangan. Berarti ada 1, ada 2, ada 3 yang berpasangan di sini ya. Kalau di sini ada 2, 1, ada 2. Itu yang berpasangan ya. Gitulah. Nah, makanya kalau di sini udah punya pasangan maka kalian lihat dulu ini berpasangan nggak punya pasangannya. Kalau sudah punya pasangan maka tinggal tuliskan koefisien saja berarti 6. Ini sin x variabelnya 1x, ini berarti 1. Ini sin x juga kan 1x, berarti tinggal tulis 1. Di bawah ada 2x, tulis 2. Kemudian sin 3x, tulis 3. Berarti jadi jawabannya adalah 6 per 6 sama dengan 1. Nah itulah ya beberapa soal limit trigonometri yang mempergunakan rumus-rumus tertentu. Nanti ada limit trigonometri yang harus disiasati menyelesaikan soalnya. Tapi seginilah dasar gitu ya dari limit fungsi trigonometri gitu ya.